Perkenalkan, kami dari FRI 148 Company akan menjelaskan web project yang kami buat. Yang mana anggotanya terdiri 3 orang yang yaitu salah satunya saya dengan Ibnu Hashim Mutasud dengan NIM 12011170066. Kemudian ada Frustio Dewo dengan NIM 12011174456. Kemudian ada M Dimas Baswara dengan 120174089. Baiklah. Pertama, studi kasusnya yang ada ialah FRI 48 sedang membuat proyek aplikasi online yang dapat terintegrasi yang mana dapat memudahkan FRI 148 dalam memasarkan dan melakukan penjualan dari produk FRI 148 Company, yaitu rak multifungsi. Aplikasi yang akan dirancang bisa disebut dengan FRI 148 Base. Adapun fitur yang terdapat pada aplikasi FRI 148 Base ialah order material, transaction, report, list produk, dan product description. Tujuan dari perancangan sistem tersebut ialah untuk menghasilkan sistem informasi yang terintegritas yang membuat perusahaan dapat secara mudah dijalankan oleh stakeholder dalam menjalankan bisnis dan juga memudahkan perusahaan dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian ada manfaat perancangan sistem tersebut ialah terciptanya hubungan yang baik antara supplier dan perusahaan dalam melakukan kerjasama, yang mana perusahaan dengan mudah dapat melakukan pemesanan raw material dengan jelas dan terperinci untuk disampaikan kepada vendor. Oke, sekarang masuk ke bagian proses bisnis. Jadi di bagian production operator, dimulai dari start, lalu membuat MPS, lalu cek material availability, lalu ke available stock, lalu ke procurement notification, lalu ke process supply, habis itu ke material invoice, habis itu dari material invoice lari ke bagian finance, menerima invoice, lalu payment, lalu ke deliver receipt, habis itu balik lagi ke procurement, ke vendor information, lalu turun lagi ke material arrival, habis itu ke delivery material, lalu mulai memproduksi di bagian production operator. Lalu dari bagian production lanjut lagi ke production. Itu ada mulainya memproses pembuatan. Lalu setelah diproses lanjut ke warehouse. Di bagian warehouse ada receive product, lalu turun lagi ke bawah save production, lalu selesai. Okay, next. Sekarang di basis data, jadi ini ada entity-nya ada employee, divisi, salary, account, jurnal, material request, procurement transaction, dan receipt. Lalu ada product, BOM, MPS. Jadi di atributnya bisa kita lihat ada employee underscore ID, employee underscore bank, username, passport, division underscore ID, dan lain-lainnya. Lalu untuk data type atau tipe data ada yang bisa kita lihat di sini. Lalu di atribut ada quantity, price, transaction, product name, product stock, ID, material ID. Lalu di data type atau tipe data ada INT11, INT20, INT20. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada slide use case diagram. Use case diagram itu untuk memperlihatkan hubungan interaksi pengguna dengan sistem yang akan perusahaan buat, lalu terdiri dari production staff,
procurement staff, finance staff, dan admin. Ini adalah use case diagram dari FRI 148. Selanjutnya ada diagram UML, yaitu untuk memodalkan proses yang terjadi pada user dengan sebuah sistem. Lalu menu yang ada di dalam sistem kami ada MPS menu, product menu, BOM menu, material request menu, login menu, layout menu. Selanjutnya ada class diagram, yaitu ini digunakan untuk memberikan struktur yang ditentukan oleh UML dan memperlihatkan klasifikasi. Sequence diagram yaitu menggambarkan skenario dan langkah-langkah untuk menghasilkan output tertentu. Di dalamnya itu ada view, create, update, dan delete. Ini adalah desain interface dari login page dan list employee, list account, dan beberapa list dari account name. Berikut adalah source code yang kami pakai. Oke, berikut adalah tampilan dari web FRI 148. Berikut adalah login page. Kita bisa login dulu. Lalu di tampilan home kita menemukan interface employee dan account. Lalu kita akan masuk ke employee. Lalu di dalam employee ada list seperti number, username, password, employee name, employee bank, account number, division ID, dan action. Kita bisa menghapus dan mengedit. Lalu kita juga bisa add employee dengan mengisi username, password, employee name, employee bank, account number, choose division. Lalu di selanjutnya ada di account, kita bisa add account dengan memasukkan account number dan account name. Dan di dalam account ini kita mendapatkan account number, account name, action yang bisa diedit dan dihapus. Ada beberapa list seperti kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain. Berikut adalah page yang kedua. Oke, itu adalah tampilan dari FRI 148. Sekianlah hasil presentasi dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.